Surabaya, Prodi S1 Pendidikan Tata Boga. Perkenalkan, saya Firdana Diasari dengan NIM akhir 116. Perkenalkan, nama saya Ana Dilandarini dengan NIM akhir 024. Perkenalkan, nama saya Cecilia Marta Indah Fatika dengan NIM akhir 112. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah dengan NIM akhir 049. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai konsep dasar hygiene dalam bidang kuliner. Baik, jadi pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian hygiene. Jadi, apa sih itu hygiene? Hygiene berasal dari kata hygienos yang berarti sehat. Secara keseluruhan, hygiene ini adalah segala upaya dalam menjaga kebersihan diri, peralatan, lingkungan, agar terhindar dari penyakit saat mengonsumsi makanan. Nah, jadi dalam bidang kuliner, hygiene ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk kita terapkan. Karena tidak menerapkan hygiene bisa menimbulkan berbagai dampak buruk. Jadi setelah kita membahas apa itu hygiene, kita akan membahas mengenai apa sih tujuan diterapkannya hygiene dalam bidang kuliner. Nah, yang pertama, melindungi kesehatan konsumen. Nah, jadi saat kita menerapkan hygiene, pastinya makanan yang kita hidangkan itu akan lebih higienis, lebih aman, dan pastinya akan dipercaya oleh konsumen. Lalu yang kedua, menjamin keamanan produk pangan. Nah, di sini keamanan produk pangan agar terhindar dari seperti kontaminasi silang, adanya bakteri. Jadi kita perlu menerapkan hygiene dalam bidang kuliner seperti mencuci tangan atau kita mencuci tangan setelah kita menggunakannya. Lalu yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan reputasi bisnis kuliner. Nah, pastinya usaha atau bisnis kuliner yang menerapkan hygiene itu akan lebih dipercaya oleh konsumen dan akan memiliki reputasi yang lebih baik dibandingkan bisnis kuliner yang mengabaikan penerapan hygiene. Jadi sangat penting bagi suatu bisnis kuliner untuk menerapkan hygiene dalam prosesnya, seperti itu. Lalu yang keempat ada memenuhi aturan dan standar kesehatan. Nah, penerapan hygiene ini juga sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dari bisnis kuliner tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aturan dan standar kesehatannya. Yang terakhir itu ada menjaga kelancaran operasional. Nah, di sini penerapan hygiene itu akan berdampak pada kelancaran operasional, di mana apabila staf-staf kita menerapkan penerapan hygiene itu dengan baik, maka kelancaran operasionalnya akan berjalan lebih lancar dibandingkan bisnis kuliner yang tidak menerapkan hygiene, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui nih apa saja sih tujuan dari penerapan hygiene, lalu kita akan membahas mengenai pentingnya penerapan hygiene. Pentingnya penerapan hygiene. Jadi, hygiene dalam bidang kuliner itu sangat penting ya teman-teman. Yang pertama, melindungi konsumen dari penyakit akibat makanan yang kotor. Kita harus tetap menjaga makanan kita bersih agar tidak terkontaminasi dari virus ataupun bakteri. Lalu yang kedua, membantu bisnis tetap patuh aturan dan bebas dari sanksi. Lalu yang ketiga, menghemat biaya karena tidak ada bahan yang terbuang. Saat kita menerapkan hygiene, bahan-bahan kita itu tertata ya teman-teman, tidak ada yang terbuang. Jadi kita harus menerapkan hygiene di bidang kuliner. Yang terakhir, pelanggan semakin percaya dan mau datang lagi. Jika hygiene kita tetap jaga, pelanggan itu akan suka teman-teman, karena bisa dilihat dari tempatnya yang bersih, makanan yang bersih. Jadi pelanggan itu datang kembali kepada kita. Baik, setelah kalian mempelajari tentang apa itu hygiene, tujuan hygiene, dan pentingnya hygiene, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis hygiene. Jenis-jenis hygiene dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama tentang hygiene pribadi, yang kedua hygiene peralatan, yang ketiga hygiene lingkungan, yang keempat ada proses hygiene, dan yang kelima adalah hygiene penyajian dan pelayanan. Yang pertama, menyangkut tentang hygiene pribadi. Hygiene pribadi yaitu aspek yang paling penting untuk menjaga kebersihan diri agar saat kita menjamah makanan tidak terkontaminasi, yang meliputi mencuci tangan dengan sabun dan 7 langkah agar tidak ada kuman yang ada di tangan. Yang kedua adalah kuku. Kuku harus dipotong pendek dan tidak panjang agar tidak menjadi sarang
bakteri. Yang ketiga yaitu pakaian kerja. Pakaian kerja harus bersih, rapi, sesuai dengan standar industri. Yang selanjutnya, perlengkapan perlindungan serta mengolah kesehatan pribadi agar tidak menularkan kuman kepada makanan. Yang kedua, hygiene peralatan. Hygiene peralatan adalah meliputi peralatan yang kita gunakan harus bersih dari kuman dan bakteri. Fasilitas yang bersih seperti peralatan memasak, alat makan, wadah penyimpanan, dan area kerja. Tiga, yaitu hygiene lingkungan. Hygiene lingkungan ya meliputi kebersihan lingkungan sekitar seperti ventilasi, saluran pembuangan air dan selokan, serta pengendalian limbah dan hama. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan jenis-jenis hygiene yang nomor 4 dan 5. Yang nomor 4, proses hygiene, yaitu menangani bahan makanan dengan tepat supaya makanan yang kita olah itu tetap sehat, bersih, dan aman untuk dikonsumsi. Serta kita perlu memperhatikan cara menangani bahan makanan dari awal sampai akhir prosesnya. Nah, di situ juga ada langkah-langkah untuk pentingnya dari menjaga proses hygiene, yaitu seperti mencuci tangan, memotong, memasak, mendinginkan makanan, dan menyimpan bahan serta produk sesuai kondisi yang aman. Nah, langkah-langkah tersebut yang pertama untuk mencuci, yaitu kita mencuci bahan makanan, pastikan semua bahan terutama sayur, buah itu dicuci dengan air bersih yang mengalir untuk menghilangkan kotoran dan bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya ada memotong. Kita bisa menggunakan pisau dan cutting board yang bersih, dan sebaiknya pisahkan alat untuk bahan mentah maupun bahan yang sudah matang seperti daging, ikan, buah, dan makanan atau roti dan lain sebagainya agar tidak terjadi kontaminasi silang. Yang ketiga, memasak dengan suhu yang cukup. Masak bahan makanan benar-benar matang menggunakan suhu tinggi maupun rendah sesuai kegunaan yang akan digunakan dan apa yang akan dimasak. Itu membantu untuk membunuh kuman dan bakteri berbahaya yang ada di dalam makanan tersebut. 4. Mendinginkan makanan dengan cepat. Seperti jika makanan tidak langsung dimakan atau dikonsumsi, itu sebaiknya didinginkan terlebih dahulu sebelum disimpan di lemari es. Jangan dibiarkan makanan matang itu terlalu lama di suhu ruang agar tidak terjadi terkena bakteri atau pembusukan makanan tersebut. Yang kelima, menyimpan bahan dan produk dengan aman, seperti menyimpan bahan makanan sesuai kondisinya, misalnya bahan segar di kulkas, bahan kering di tempat sejuk dan kering, serta produk matang di wadah yang tertutup rapat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang kelima ada hygiene penyajian dan pelayanan. Jadi itu kita harus memastikan kebersihan saat menyajikan makanan dan minuman, penggunaan alat yang bersih, menjaga suhu dan tampilan makanan tetap aman dan menarik. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perlu perhatikan. Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pastikan tangan, pakaian, dan area penyajian selalu bersih. Kita harus menggunakan sarung tangan atau alat bantu seperti penjepit saat mengambil makanan. Nah, yang kedua, menggunakan alat saji yang bersih. Semua peralatan seperti piring, gelas, sendok, dan garpu harus dicuci dengan baik menggunakan sabun serta dikeringkan lalu disimpan di tempat yang kering agar tidak terkena debu atau kuman. Yang ketiga, memperhatikan suhu makanan. Nah, makanan panas harus tetap disajikan dalam keadaan hangat atau dingin, dan makanan dingin tetap dingin. Ini penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri-bakteri di dalam makanan tersebut. Yang keempat, menjaga tampilan makanan. Itu kita perlu menyajikan makanan dengan rapi dan menarik untuk konsumen.
tampilan yang baik bukan hanya enak dilihat saja, tapi juga menunjukkan bahwa makanan disiapkan dengan hygiene dan tidak terkontaminasi dengan bakteri-bakteri, agar waktu kita makan makanan yang sudah disajikan itu tidak terkena penyakit atau sakit. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi yang sudah kami sampaikan. Nah, hygiene itu dasar utama dalam dunia kuliner. Dapur yang bersih bukan cuma bikin makanan enak, tapi juga bikin orang sehat dan usaha kita sukses. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan terus juga jaga kebersihan. Baik, terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.